Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Damayanti dengan NIM 12070501114. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi digital. Nah, jadi apa sih komunikasi digital itu? Komunikasi digital adalah suatu cara untuk menyampaikan pesan melalui media elektronik. Media elektronik itu bisa handphone, laptop, komputer, tablet, dan lain sebagainya. Lalu, agar kita dapat berkomunikasi secara digital itu ada dua media, yaitu media wire dan media wireless. Kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama adalah media wire. Media wire itu jadi pendistribusian atau penyampaian informasinya tuh dilakukan melalui kabel sebagai media penghubungnya. Biasanya media wire ini digunakan jika jarak dari komunikasi yang dibutuhkannya itu dekat. Jadi antara satu orang atau satu objek dan objek lainnya itu tidak terlalu berjauhan gitu. Bisa menggunakan media wire. Namun karena media wire ini menggunakan komponen fisik yaitu kabel, maka cara untuk memasangnya dan cara untuk merawatnya itu lebih ribet daripada wireless gitu. Dan wire ini memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi. Lalu yang kedua yaitu media wireless. Pada media wireless ini tuh penyampaian informasinya dilakukan melalui gelombang radio sebagai media transmisinya. Gelombang radio ini akan diset untuk bekerja di bidang frekuensi tertentu sesuai standar. Pada wireless ini dapat menghubungkan satu objek dengan objek lain yang jaraknya itu berjauhan, karena tadi media penghubungnya itu adalah suatu gelombang radio gitu. Seperti itu. Lalu agar lebih mudah memahami apa itu wire dan wireless, kita dapat membayangkannya seperti ini. Pada media wire itu, jadi kan harus ada media penghubungnya tuh kabel ya. Di sini kita dapat membayangkannya seperti saat kecil mungkin kita pernah mencoba telepon kaleng. Nah, pada telepon kaleng itu agar kita dapat berkomunikasi satu sama lain, kita perlu benang untuk menghubungkan antar kalengnya. Dan jarak dari kita dan teman kita tuh kan tidak boleh berjauhan gitu agar kita dapat berkomunikasi. Seperti itu mungkin untuk membayangkan bagaimana media wire itu. Lalu pada media wireless kita dapat membayangkannya seperti saat ini jika kita ingin menelpon seseorang, kita ingin berkomunikasi seseorang, maka kita biasanya menggunakan smartphone, yang dimana melalui smartphone ini kita dapat berkomunikasi dengan orang yang berjauhan dengan kita tanpa kabel gitu. Jadi kita tinggal membuka smartphone kita memiliki jaringan internet, dan kita akhirnya bisa menghubungi orang yang jaraknya itu berjauhan dari kita gitu, seperti itu. Nah, lalu di sini pada media wire saya akan sedikit menjelaskan mengenai LAN. Jadi, apa sih LAN itu? LAN adalah jaringan komputer yang dapat menyambungkan komputer dalam area terbatas gitu. Jadi, pada LAN ini dapat menghubungkan komputer, tapi komputernya itu harus harus pada jarak yang berdekatan, tidak boleh terlalu berjauhan karena tadi menghubungkan itu kan harus melalui kabel. Nah, bagaimana menghubungkan antar komputernya itu bisa melalui kabel Ethernet atau bisa juga melalui WiFi gitu. Nah, pada tahun 1977, LAN ini pertama kalinya diperjualbelikan gitu, dikomersialkan, dan konsumen pertama dari LAN ini adalah perusahaan Datapoint. Lalu pada tahun 1983 terjadi inovasi dari kabel Ethernet, dan pada tahun itu juga Ethernet pertama kalinya diperjualbelikan. Nah, lalu pada media wireless itu kan tadi pada media wireless kita dapat kita dapat berkomunikasi dengan orang yang jaraknya berjauhan dengan kita. Nah, bagaimana sih itu dapat terjadi? Jawabannya adalah dengan melalui teknologi jaringan internet gitu. Nah, terjadi beberapa tahapan revolusi dari teknologi jaringan internet itu. Yang pertama adalah jaringan 1G. Teknologi jaringan 1G ini tuh pertama kali ditemukan di Jepang.
Dan pada saat itu jaringan 1G hanya memanfaatkan sebuah gelombang analog radio sederhana, sehingga jangkauannya pun sangatlah sempit atau terbatas gitu. Jadi pada jaringan teknologi 1G ini tuh hanya dapat menghubungkan atau mengkomunikasikan suatu objek yang jaraknya itu dekat gitu. Seperti itu. Lalu di revolusi yang kedua itu berevolusi menjadi teknologi jaringan 2G. Pada teknologi jaringan 2G ini tuh sudah mulai digunakan gelombang digital, di mana gelombang digital ini dapat mendukung pengiriman teks atau SMS dan suara secara sekaligus. Seperti itu. Lalu pada teknologi jaringan 3G, ini tuh sudah lebih canggih lagi daripada teknologi 2G sebelumnya, di mana pada teknologi jaringan 3G ini tuh sudah ditandai dengan adanya dukungan mobile internet dan juga roaming atau akses di luar jaringan. Lalu pada teknologi 4G, di teknologi 4G ini tuh tentunya sudah lebih canggih lagi daripada teknologi 3G sebelumnya, di mana kecepatan yang dimiliki oleh teknologi 4G ini tuh sudah 500 kali lebih cepat dibandingkan teknologi 3G. Dari segi fungsionalitas juga, teknologi 4G ini tuh tidak hanya dapat digunakan di telepon seluler atau handphone saja, namun dapat digunakan di berbagai macam perangkat yang menggunakan gelombang digital. Lalu yang terakhir adalah teknologi jaringan yang terakhir sekaligus yang paling modern yang ada pada saat ini, yang diterapkan pada saat ini adalah teknologi 5G internet. Di 5G internet ini tuh menawarkan konektivitas yang lebih cepat lagi serta lebih responsif. Di Indonesia sendiri pelopor dari teknologi jaringan 5G ini tuh adalah Telkomsel dan XL. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.